Masuki acara selanjutnya yaitu ceramah agama ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Ahmad Mujahid. Kepada beliau waktu dan tempat kami diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, yaitu para habaib dan ibu syarifah dimanapun berada, wabil khusus yang berhadir pada malam hari ini, juga yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus sahibul bait, tuan rumah. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di sini, yang pertama kita melaksanakan silaturahmi, yang kedua ialah kita memperingati daripada maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dimudahkan segala urusan-urusan kita, baik itu urusan dunia, terlebih-lebih lagi urusan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak ada henti-hentinya, tidak ada bosan-bosannya memberikan rahmatnya kepada kita semua. Di antara rahmat yang Allah berikan yang berupa nikmat ialah nikmat umur, juga kesehatan yang baik, sehingga dapatlah kita berkumpul di tempat ini, dan tidak kita lupakan pula nikmat yang Allah berikan, dijadikannya kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, zuriyah, sahabat dan orang-orang yang mengikuti langkah jejak beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Jadi malam ini sudah kita jalani malam keberapa? Malam hari malam 20 berapa? 21 insyaallah. 21 Rabiul Awal. Sudah kita ketahui bahwasanya di mana di bulan ini telah lahir manusia yang paling mulia di muka bumi ini,
yaitu baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Sebagai umat yang baik, sebagai umat yang tahu balas budi, sudah sepantasnya lah kita bersalawat, memperbanyak salawat akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai balas budi aja, itu pun tidak ada apa-apanya dibandingkan kebaikan kemuliaan sidin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat ujar sidin kepadaku satu kali aja, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Satu kali aja kan, yalah, mun Allah membalas. Ini kita di dunia sekali aja, satu rahmat saja yang Allah berikan, hanya 9 lagi. Sekali aja sudah dapat rahmatnya Allah, selamat sudah kita, insya Allah. Apalagi dapat 10, ini janji. Beruntung kita mempunyai imam, contoh tauladan Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad, maka hendaklah kita memperbanyak akan salawat kepada Nabi. Orang yang bersalawat inya itu sudah mengamalkan akan Al-Quran. Orang yang bersalawat itunya sudah mengamalkan akan Al-Quran. Mana dalilnya aja? Ya wah ini ya, kalau ada dalil dia ngalih. Yalah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dalilnya tah. Yalah. Kali orang dalilnya ini. Yalah. Allah yalah bersalawat dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, itu dalilnya Quran tuh. Jadi apabila kita mengamalkan akan salawat, berarti kita tadi sudah mengamalkan akan Al-Quran. Masya Allah. Amun membaca Al-Quran belum tentu kita bersalawat, tapi seketika kita membaca salawat berarti kita sudah mengamalkan Al-Quran. Sama halnya orang yang bersalawat itu pasti ini berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir belum tentu salawat. Nah, itu kelebihan keutamaannya salawat. Dan salawat menjadi irsyad. Kelebihan daripada salawat, irsyad itu apa bahasanya? Kompas, pembimbing kepada orang yang mengamalkan akan salawat itu. Misalnya contoh, misalnya kita hendak ke mana? Ke Kuala Kurun, yalah, hendak ke Kuala Kurun. Kita nih orangnya hobi sudah mengamalkan salawat itu tadi. Pas hendak ke Kuala Kurun, bocor ban mobil ini bocor. Makanya orangnya ketujuh bersalawat. Memang secara zahirnya ini memperlambat kalau ban bocor. Tapi itu pian berkah salawat ban itu bocor. Seandainya pian kada bocor, seandainya kada bocor, maka pian sebelum sampai ke Kuala Kurun tadi ditabrak orang atau menabrak orang. Karena salawat tadi nang pian amalkan, lalu kempes ban. Itu irsyad yang menjaga orang-orang yang suka bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan salawat dah banyak. Yalah, bibinian nyamannya jangan sambil bernyanyi, baik bersalawat. Yalah. Apakah bersalawat? Ya Nabi salam sambil mengguring iwak nah.
alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ya lah nah, beureung iwak ibu-ibu lah. Jangan penyanyi apa? Mapan penyanyi ini. Nang TikTok lah itu, aduh. Yalah, bersalawat nah. Apa-apa bersalawat. Yalah. Jangan rugi, apalagi kita ini memperingati setiap tahun di bulan. Yalah. Jangan sampai nang gitu-gitu aja. Kadida bertambah salawat kita, kadida bertambah rasa cinta kita kepada Rasulullah. Nang gitu-gitu aja. Kadida peningkatan ngarannya. Yalah. Semakin hari, semakin tahun harus bertambah. Orang nang gitu-gitu aja kita termasuk orang nang rugi. Termasuk orang, jangan jadi supaya kita jangan sampai termasuk orang nang rugi dah. Makanya Maulidur Rasul ini di setiap tahun selalu diperingati supaya menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahya sunnati lah faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Ujar Rasulullah, barang siapa man ahya sunnati, menghidupkan sunnahku, yalah berarti inya cinta lawan aku. Barang siapa yang cinta lawan aku, maka bersama aku di dalam surga. Jangan berkurang cinta kita kepada Rasulullah. Tapi mencintai Rasulullah pada kawa sekadar pandir. Yalah, buktikan, yalah, cinta kita tuh buktikan. Harus ada buktinya. Wah ini hendak lebih binian kan ya kala, harus ada buktinya. Liur aja hendak. Yalah, ngajum-lujung nih banyak bersalawat sudah ya kala, insyaallah. Menjadi irsyad. Jumlah-jumlah. Jadi menghidupkan sunnah itu sebelum kita mengikuti daripada sejarah Rasulullah, kita tarik ke belakang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum sidin hijrah ke kota Madinah, apa yang kita contoh dari itu? Orang kebanyakan orang mencontoh sidin sudah di Madinah. Jadi kita tarik ke belakang. Ini yang banyak yang dilupakan. Selama 13 tahun Rasulullah di kota Makkah setelah sidin diangkat menjadi rasul, belum hijrah ke kota. Apa gawian pekerjaan Rasulullah sebelum ke kota Madinah? Nah, waktu di Mekah, jangan mencintai itu nang nyamannya aja. Sama abah guru sakumpul tuh, desa kumpul tuh sudah nyaman sih di Karatun tuh yang sakitnya. Nah, jadi kita tarik ke belakang 13 tahun. Ada satu riwayah mengatakan 13 tahun 6 bulan 23 hari Rasulullah di kota Mekah. Apa nang diajarkan sidin kepada umatnya supaya umat batuhan, bujur batuhan Allah sesuai dengan sabda beliau, awwaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal akan Allah. Kita tarik ke belakang, artinya tauhid, supaya bujur kecintaan kita kepada Rasulullah. Nah, kenapa Rasulullah tuh sampai nang kaya itunya? Iman sidin tuh, sidin tauhidnya mantap. Sidin kada pernah galau menghadapi kehidupan ini, apapun yang terjadi.
yalah, dicaci maki orang, ya kalau dihina orang, ya apa lagi, sampai Sidin dibaikot ya Basawi ini di kota Makkah nang sebelum Sidin hijrah, karena Sidin hijrah ke kota Madinah itu gara-gara dibaikot semuanya. Habis sudah diorang tuh umput sudah, ada jalan lagi mau hijrah ke kota Madinah. Jadi khusus Sidin mengajarkan ketika di Makkah, yaitu supaya umatnya benar-benar bertuhan. Itu aja. Belum ada lagi waktu itu kita sembahyang, belum ada. Puasa ada, zakat tidak berlaku, belum. Waktu Sidin di Makkah itu, setelah hijrah ke kota Madinah, baru berlaku nangaran syariat, sembahyang, puasa, zakat dan lain-lainnya. Itu sudah hijrah ke kota Madinah. Itu perjalanan memang kayak itu juga. Kan Sidin tadi bersabda awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah. Setelah bujur pengenalan kita kepada Allah, lalu belajar fikihnya, ialah tata cara di dalam beribadah. Nah, setelah itu apa? Belajar tasawuf. Nang tiga ini fardu ain, nang tidak bisa diwakil-wakilakan perorangan, wajib hukumnya. Tahu aja kalau sudahlah arti wajib tuh apa? Jadi yang pertama tertibnya tauhid, fiqih dan tasawuf itu wajib kita belajar. Jangan kadanya belajarnya jangan wajib paham urusan Allah. Yalah, amun kita memaham surah bisa gila kita. Cuman catatannya belajar sungguh-sungguh. Itu aja kewajiban kita. Perkara pahamnya urusan Allah. Tapi insya Allah berkat cangkal wal tuguli ya kalau diberi paham oleh Allah. Nah, jadi sudah bujur iman kita, tauhid kita, baru belajar nang lain-lainnya. Memang ulun ada melihat di mana di HP, di YouTube. Jadi tahu bukan manakah nang pandir tahu juga. Cuman ya bersuara kayak ini. Artinya tauhid itu kadida di zaman Rasulullah. Nang kifayatul mubtadi'in tah. Segala nang apa kitab apa itu kifayatul awam bujur. Memang belum ada itu hanya saja. Cuman itu sudah dipraktikkan oleh Rasulullah. Kan sampai kepada sahabat. Imam sahabat turun sampai Imam Asy'ari. Memang kitabnya kada di zaman Rasulullah, cuman itu sudah dipraktikkan Sidin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi jebuhannya bid'ah, bujurai. Sedikit-sedikit bid'ah mau mendengar bid'ah. Kasihan orang aja nanti disalahkan. Iyalah, makanya nang neraka itu ampun paniniannya. Dikit-dikit bilanya bid'ah neraka ya Allah. Apun pakaiannya kalau neraka. Belum minum dulu. Jadi sudah bujur tauhidnya, hanyar belajar syariat nang bujur kayak apa. Jangan kada belajar. Bila kada belajar, apa hukumnya wajib meninggalkan? Tahu sudah berataan lah. Nah, itu. Jadi ada kisah orang ini kada bisa belajar, yalah supaya jangan terlalu tegang. Nah, kisah selamat. Ini tegang benar. Sponsor yalah. Orang tadi hendak berbini. Nah, ya kala hendak berbini. Ada nanti taksirnya sudah. Jadi ringkas cerita berdatang bibinnya, nah kebetulan mau juga diterima. Singkat cerita walhasil kawin, yalah konsep panjang-panjang kisahnya. Kawin sudah, tontong kawin. Jadi ujar nang bini, pian apa bahasa wah ini? Beb kah? Beb lah. ayang beb ya dah. Ayang beb pian bepai yangai. Maghrib ini sembahyang ke anu aja, ke musalla atau ke masjid aja. Jadi ujian laki apa? Kenapa jadi aku ke musalla?
amun pian sembahyang di rumah, kalau pian disuruh abah jadi imam, nggih, pian bisalah jadi imam. Kada aja. Ih, kada aja. Cepat aja menyutik kada. Nah, makanya aja ulun pian kamu sholat aja atau ke masjid, jangan di rumah. Maka abah tuh pian tahu seorang sidin termasuk orang yang fanatik di agama, anak Pak Haji ya kala. Jadi ujar Nabi ini pulang, pian sholat sembahyang kada suah, sembahyang kada suah. Hari raya pang kada suah juga. Ya Allah, berarti jauh pulang lawan belajar ya kala. Artinya orang ini jahil benar bisa saya. Pada suah sembahyang kayak apa hidup? Hendak kawin, hendak aja sembahyang ada mau. Ya hasil kayak apa aja? Mau ke musala atau ke masjid? Jangan lagi sembahyang. Aku ini kan suah sembahyang kan, tahu kan ada jujur aja nah. Jadi ujian Nabi ini kayak aja. Pokoknya pian kamu salah itu sembahyang lihati orang, yalah. Lihati orangnya kayak apa orang turuti sudah hai. Kadang alih kada. Lihati orangnya. Dah berangkat ke musalla maghrib, azan, qamat, lalu maju imam. Jadi orang melihat pengantin hanyar, pengantin baru, yalah di apa? Dimajuakan orang, diandak orang di sop yang pertama. Di belakang imam pulang. Oh, ya, pengantin. Yalah. Iya hai. Jadi jadi imam sembahyang maghrib nih. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adan imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Dilihatinya ke kanan orang Allahu akbar orang. Lihatnya ke kiri kayak itu juga. Oh kayak itu orang sembahyang. Dah. Wis juga nih mulutnya Allahu akbar juga ya kalau orang kan sembahyang pasang lihat kiri kanan dulu. Tuntung imam membaca Fatihah. Terus membaca ayat rokok. Pak, rokok imam. Seketika imam rokok, lalu ada nang di belakang pengantin tadi nih. Ya ujar kita tuh apa? Ibarat nang timbangan tuh kurang lah. Misalnya 9 on atau 8 on lah. Nang di belakangnya tadi tah. Paham ya lah? Itu nah. Jadi pas rokok tadi digawilnya pengantin tadi, maka pas benar pulang di bijinya nih menggawil. Nah ajarnya. Di bijinya digawil nang kurang tadi. Jadi ini keingatan pasan bini. Ujar bini turuti orang kayak apa orang? Oh berarti orang kayak itu ya Allah turutinya juga. Digawilnya juga ampun imam. Dibuah ingkang nandu biji itu nah. Jadi imam nih merasa digawil, sarik tinjak oleh imam ke belakang. Pas karena bibir ini nah, pacah bibir. Elah, pacah bibir karena tinjak imam, apa menggawil ampun imam. Merasa pacah bibir, tinjaknya juga ke belakang. Nanti belakang tepulanting juga, tekipeh. Nang kurang pada sekilo tadi dah. Akhirnya apa? Maghrib hancur. Kerja di maghrib gara-gara si jahil tadi ada di dalam sita pengantin tadi. Kada sembahyang, belajar kada suah. Jadi boleh kayak ke rumah. Kada jadi menggawi nih sembahyang. Jadi kan yang lainnya aja imam kita masing-masingnya sudah sembahyangan rumahan belikan. Boleh ke rumah. Menutupi ke bibir pusut, berdarah bibir. Jadi ujar Nabi ini kenapa yang bibir pian berdarah? Jadi apa jawabannya? Aku yang rasanya perkara sembahyang tuh sanggup aja, bakal lahinya tuh no kada sanggup. Dikiranya orang sembahyang bakal lahian, inya jahil. Perkara sembahyangnya tuh sanggup aja jar, bakal lahinya tuh no kada sanggup. Kada belajar, dikira orang sembahyang bakal lahian kita. Nah, yalah. Makanya belajar itu wajib lah. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Wajib menuntut ilmu lah baik Islam laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi tadi tauhidnya dituntut,
fikihnya bujur-bujur dituntut, tasawufnya tuntut. Sudah bujur kita bertuhan, lalu tata cara di dalam beribadah. Nah, mbah tu tasawuf. Jangan kada tu fardu ain ketiganya, jangan kada. Yang pertama tu pian dasar sebagaimana perjalanan Rasulullah. Jadi tauhid itu memang jangan tidak. Misalnya ada majlis tauhid lah, datangi. Jangan kada. Soalnya ini ulun buka akan dalam seni sedikit. Entah apa tujuannya kadeda supaya memotivasi lawan kita semuaan daripada pentingnya tauhid tuh. Jadi perkara ibadah ini pian, ibadah apapun itu tidak ada urusannya dengan perkara akhirat. Ibadah apa aja. Kalau pang mentang-mentang sudah banyak rajin cangkal sembahyang, puasa, banyak bersedekah, berwakaf dan berbuat kebaikan yang lainnya, merasa diri ini selamat sudah, masuk surga sudah, kan ada urusannya surga itu dengan ibadah. Ini tauhid lah. Tidak ada urusannya perkara ibadah itu dengan hari akhirat, tidak ada hubungannya. Surga itu mahal. Masuk ke dalam surganya Allah itu dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amal ibadah. Surga itu dengan rahmatnya Allah. Harus saja bagi Allah, bagi orang yang beribadah itu. Ini sifat istighna Allah. Allah harus saja membuat orang itu ke dalam surga atau melempar hambanya ke dalam neraka. Harus bagi Allah. Tidak ada yang mewajibkan Allah. Kalau pun ada yang mewajibkan orang ini ibadahnya banyak wajib masuk surga, tidak. Harus bagi Allah. Jadi itu tidak ada hubungannya. Orang yang maksiat pun harus saja Allah melemparnya ke dalam neraka. Kalau Allah masuk ke dalam surga, toh siapa yang protes? Yalah, kan ada yang protes. Siapa yang melarang? Tidak bisa melarang. Makanya orang itu semakin mengerti, semakin paham, semakin ma'rifat, inya semakin takut dan harap kepada Allah. Semakin takut, harap kepada Allah. Para nabi, para rasul, wali sekalipun takut dan harap kepada Allah. Kita nang kada nabi nang kada wali ini kada takut haraplah lawan Tuhan. Hah? Nabi itu sudah takut dan harap, mudah aja bagi Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, tumat saja Allah, Tuhan yang bolak-balik hati kita nih. Contoh surga itu mahal. Imam Ghazali lah, kayak apa? Wali min auliya Allah. Kayak apa? Kealiman sidin, ibadah sidin. Yalah, sampai sekarang kitab-kitab sidin kita pelajari. Imam Ghazali sidin masuk dengan rahmatnya Allah, bukan dengan ibadah sidin, bukan dengan amal sidin. Ketika sidin mengarang kitab, di situ sidin melihat satu ekor lalat nang meminum akan tentak sidin tadi. Yalah. Lalu lalat itu dibiarkan sidin sampai kenyang meminum tinta itu. Itu aja namanya babakan sidin masuk surga, bukan amal sidin. Seketika sidin itu memandang lalat itu, di situ turun rahmat Allah. Di lain, tidak. Tuhan kadang mandang nang ibadah sidin. Makanya kita ini takut dan harap kepada Allah, karena Allah sisipkan rahmat itu di tempat-tempat kebaikan, di tempat ibadah, di tempat taat. Itu Allah sisipkan di situ. Jadi sekecil apapun ibadah jangan kita anggap remeh. Siapa tahu pas orang melakukan itu turun rahmatnya Allah. Contoh Imam Ghazali. Nah,
dan murkanya Allah Tuhan selipkan di tempat-tempat maksiat. Jadi jangan kita anggap remeh perbuatan maksiat sekecil apapun. Kalau pina pas kita menggawi, di situ turun murkanya Allah. Makanya takut dan harap kepada Allah. Nah, jangan. Rahmat Allah yang kita tuju. Jadi ibadah itu tidak ada hubungannya dengan hari akhirat. Nang masukkan ke dalam surga itu rahmat Allah. Namun kayak itu jadi kada sampai ibadahan kan? Alah, kan masuk surga itu dengan rahmat, ya kah? Kada sampai ibadahan kan? Ya, tak salah pulang. Alah, tak salah pulang. Biar orang nang begawi aja, kita nang berusaha aja, belum tentu dapat duit, ya kah? Apalagi nang kada tuh paham logika dahulu nah. Orang nang bekerja misalnya orang kada emas tah. Lah. Nang bekerja emas saja belum tentu dapat emas. Ya kala. Apalagi nang kada, kan logika aja, wah diam aja nah. Yalah rezeki daripada Allah. Yalah bujur. Yalah. Lalu kenapa kita jadi beribadah? Kalau ibadah itu tidak memasukkan kita ke dalam surga, kenapa jadi harus beribadah? Karena ibadah itu disuruh oleh Allah. Allah berisi hukum, Allah berisi syariat, Allah berisi suruh. Begawi sudah, beribadah sudah. Jadi kita makanya tauhid itu membujurakan pandangan dan membujurakan tujuan. Itu tauhid, bujur pandangan, bujur tujuan. Jadi kita beribadah semata-mata mengharap rahmat Allah. Bukan tujuan lain, bukan hendak surga, bukan takutan neraka, kada. Nang kita tuju rahmat Allah. Jadi selama kita beribadah, nang kita tuju Allah, maka apa saja yang kita kerjakan hukumnya ibadah semua untuk begawi kan? Nah, begawi itu kita kadang menuju duit lah. Misalnya kita begawi nih, yang kita tuju bukan duit, yang kita tuju apa? Rahmat Allah. Yang kita tuju apa? Ridha Allah. Yang kita junjung perintah Allah, bukan duit yang kita tuju. Seketika kita begawi, hasilkah? Kadakah? Kalau jadi masalah, memang hasil itu kada tujuan kita. Nang kita tuju perintah Allah, rahmat Allah. Seketika kada berhasil kada apa-apa. Bah dipari pulang hasil, yalah. Untung benar ngadana itu nang Rabbana atina tah. Lah dunia dapat, akhirat dapat. Jangan menuju hasil. Usaha beribadah jangan menuju hasil. Allah yang kita tuju. Disinilah pentingnya tauhid pian. Etikat ini perlu. Salah di dalam beribadah, syariatnya salah. Ya kalau paling tidak sah dan tidak diterima. Itu aja. Salah di dalam beribadah, tidak sah dan tidak diterima. Tapi kalau perkara etikat, perkara iman, apa? Kekal. Etikat itu sah. Ini pentingnya. Makanya sesuai aja, makanya ada aturan. Ilmu tuh sudah diaturakan. Yalah. Sudah diatur. Tauhid, fikih, tasawuf, itu aturannya sudah kayak itu. Makanya semua ibadah apa aja ada tertibnya. Semua ada aturan sampai belajar ilmu pun ada aturannya. Ibadah. Nih kalau misalnya kayak bulan puasa tuh, ulun yang siakan di masjid pujon, orangnya beribadah habis sembahyang isya kalau lah tarawihan nih, bahwa ba'diyah isya kada digawi, umpat sembahyang tarawih, ini kada tahu tertib ngarannya, lah keutamaannya tuh mana ba'diyah isya lawan tarawih, ganal ba'diyah isya itu daripada tarawih, lah ya na umpat juga sembahyang tarawih, witir kada umpat. Ini kada tahu tertib ngarannya.
Ya, itulah pentingnya ilmu, ada tertibnya. Ya, nang mana harus diutamakan, nang didahulukan, gitu, aturannya tuh ada. Perlu kita makanya ilmu. Makanya jawaban hidup ini ilmu. Di dana lain jawaban hidupnya adalah ilmu. Bukan duit, bukan harta. Jawaban hidup ini ilmu. Bersorong sudah. Sedang nggak kita? Sabujudannya biarlah. Ya. Lawas kita ini bermakanan gak lah. Makanan lah. Nah ada makanannya. Padahal lawas bermakanan juga, satu mat bermakanan juga. Baik satu mat hayaklah sama aja. Selamat pagi lah. Minta halam dari dalam dah. Ya, selamat pagi. 2 jam ulun kada tahan. Tauhid, ini tauhid lagi sebiji. Misalnya nih, kita ini sudah Allah tentukan garing apa aja tuh, kan semua itu takdir daripada Allah, apa aja. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu biji zarah pun dalam semesta ini selain daripada perbuatannya Allah, kehendaknya Allah, selain daripada izinnya Allah. Sekarang misalnya kita ini ditimpa musibah, wajar orang bala bencana, kayak ini aja nah garing sakit diberikan oleh Allah, takdir nih. Jadi takdir Allah itu ini tauhid. Misalnya kita ini garing 10 hari sudah nang Allah tentukan. Berobat kemana aja kita, dokter siapa aja nang mau obati, obat apa aja kada bakalan sembuh. Bila Allah sudah menentukan garing 10 hari, obat apa aja, dokter mana aja, siapapun nang mau obati kada bakalan sembuh. Tauhid kada boleh bergeser. Ujar Imam Asadi, tauhid itu tetap, iman itu kada boleh naik turun. Lalu kenapa kita berobat? Kan pertanyaannya nih, kan Allah tetapkan sudah nih 10 hari. Misalnya pin kada berobat kan sembuh 10 hari tah, biar di rumah aja nah sandang tahani aja di rumah sembuh. Lalu kenapa kita berobat? Karena Allah berisi hukum, Allah berisi perintah, Allah berisi suruh. Yalah. Jadi selama kita berobat karena melaksanakan suruhnya Allah, melaksanakan perintahnya Allah, hukumnya ibadah. Jadi ibadah itu kadanya di kamar aja bang, berdiam. Yalah, kadanya mengetik tasbih aja bang. Yalah. Nah, berobat tadi ibadah hukumnya. Karena kita melaksanakan suruhnya Allah. Tauhid. Jadi kada boleh bergeser. Ada juga, jangan juga sampai tauhid mantap. Yalah, tapi syariat kada jalan. Tetap berdosa. Tetap berdosa. Di mana bidang dosanya? Kada melaksanakan suruh Allah tadi. Itu dosanya. Walaupun tauhid mantap sudah. Iman mantap. Tetap berdosa. Di bidang mana dosanya? Tidak melaksanakan suruhnya Allah. Nah, jadi sudah Allah punya sudah mentakdirkan 10 hari, 10 hari hanya sembuh. Allah menghendaki nang kita nang kayak ini pang sudah. Itu nang terbaik itu sudah. Nah, nang terbaik. Kalau seprotes lagi. Jadi ada kisah sebuting lagi, kisah terakhir. Kisah takdir nih, menerima takdir Allah. Jadi hendak dia sugih, juga seorang dua lagi bini, Jepang ujar mamanya, Jepang abahnya, bagawi apakah pulang? Ya kalau juga mau kaya orang,
kayak orang jabahnya aku kayak kalian kayak orang enggak kayak warik kah jadi keadaannya kayak itu Bang ya lah. Maksudnya kan bisi mobil ya kalah. Bisi rumah. Nah, tah. Ujar habar abahnya ay ada ulun mendengar di kampung apa bawah di kampung apa? Tewah di kampung apa? Sananya. Tumbang Ampit, ngalih nyambet nah, Tumbang Ampit, anggap di gurun sudah, yalah, di Kuala Gurun, di situ ada guru, ulama, pindahnya ajar orang datang kepada si Dinto, kabul tados Bang, aja nambi ini, coba Bang, pian datangi ke sana, yalah, minta apakah? Hai, walhasil 4 juga. Nah lagi mendatangi ke sana sampai ke Kuala Gurun. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Apa kabar jar gurunya? Ada ulun ada hajat. Niat konal pang hajat ulun. Ulun ini bagawi ini lepas penanya, bagawi ini luput ya kala, bagawi ini salah. Kayak nang bujurnya. Hendak kayak ulun kayak orang juga. Yalah hidup tah. Intinya ulun hendak sugih. Kayak apa nih? Wajar gurunya ya itu kah? Ada ngilas tumat lah. Masuk sidin ke dalam kamar. Masuk ke dalam kamar. Keluar sidin membawa. Ada di bawah sidin di dalam kantongan. Nah, kini kan bawa ini. Biar dibuka nang orang nang miskin tadi. Batu 3 biji di dalamnya. Pokoknya batu ini pian jar ulama tadi. Apa hajat pian insyaallah kabul. Apa aja hajat pian kabul toh. Ya sudah. Bulik. Nah, sampai ke rumah nang bini menyambut himung melihat lagi banyak bawaan ada nih barat. Ya kala apa jar oleh-oleh jar nang bini. Kena dulu jar nang laki. Aku ni uyuh datang di Kuala Gurun situ. Mulahkan dulu banyu. Apakah? Iya hai nabi ini melihat ada oleh rajin mulahkan. Cepat mulahkan banyu. Jadi diandak oleh nalaki batu tadi di atas meja. Nang 3 biji tadi. Tuntung nabi ini mulahkan banyu disurungi nabi ini banyu. Pas menyurungi banyu tadi pian tabalik. Anu kadanya tabalik pang. Tas singgul meja ni lah nabi ini. Jadi gugur tadi batu tadi longsor. Gugur sebiji. Pas waktu nang batu itu gugur, ampun maaf lah, sarapian aja manggarnya. Nah. Pas waktu batu ini gugur, nang bini ini orangnya latah, gigiran. Coba batu gugur. Orang latah kayak apa takajut? Ipalir aja. Hibak. Lantai ini paler aja. Dibuka kamar, paler juga. Dibuka kulkas, paler juga isinya. Dibuka panci, paler juga. Maka guliatan lah palernya. Begara-gara kayak, oh mak aja nabi ini bejajak aja ngalih. Ih, banyak benar hibak paler. Ujian lagi tenang aja. 2 lagi kita si batu nah 2. Yalah. Kita bersih ya. Ya, batu sakti ada. Dah hai. Bismillah. Sepakat artinya minta bersihkan peler tadi tah. Bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersihkan peler. Push. Rata, bersih, bersaan seperti semula. Hilang. Nah, jendela lagi sebegini sar hikamnya lagi apa hikam minta itu hendak duit kah? Hendak emas kah? Hendak apakah terserah. Hikam usah akan on hikam aja. Pas nabi ini hendak mengangkat. Nah, laki ini mahar ke sini. Kadeda jua ampun sidin. Kan minta bersihkan tadi tuh. Hilangkan peler aja. Hilang. Biar japai. Kayaknya dulu mamanya. Stop dulu. Jangan mamanya aku pulang ini. Ampunku mamanya kadeda jua. Lah, ampunku kadeda jua. Nah. Minta bersihkan bang tadi pas pun seorang bersih jua. Jadi kembali jangan lagi salah ikam aja, bila ikam hendak kekayaan duniawi, ampunku kadeda. Nah, bila salah ikam aja pulang, dipikirkan nambi ini, sadang berpikir nih, bujur ya amun aku sugih banyak berduit apa, tapi ampun laki kadeda sama ai bohong ya.
Yalah, sama ibu bohong kadeda. Yalah. Walhasil nambini mungkin nambini sudah takdir kita. Kada sugih nih. Aja ulun terima wan pian dunia akhirat ulun reda kayak ini sudah keadaannya. Artinya ulun minta bulikakan abun pian aja. Sepakat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bulikakan ampun laki ulun. Cuma ada tawaran sedikit. Ganeliakan sedikit ya. Ada aja tawarannya. Beganal pada nang ada. Bulikakan ampun laki ulun. Ganeliakan sedikit ya. Itu berujung aja tah. Intinya nang di kita ambil. Jadi kayak apapun bila sudah Allah mentakdirkan. Yalah. Kita nih. Kan 3 biji batu nang sakti sabiji kan sugi, tetap ada sugi. Karena Allah punya takdir itu sudah. Lah. Jadi usaha apapun kada bakalan terjadi. Kada memberi bekas. Kada kawa merubah takdirnya Allah. Nah. Nih. Jadi pentingnya tauhid tuh. Jangan kada. Jadi misalnya ada guru siapakah? Tuan Habib manakah lah. Nama ajarkan tauhid jangan kada didatangi. Penting, sangat penting. Ya, jangan kada. Perkara etikat salah di dalam ibadah tidak sah dan tidak diterima. Kalau salah di dalam etikat hancur semua. Itu pentingnya. Perkara imannya. Itu aja mungkinlah banyak minta ampun, minta halal, minta redha. Dunia akhirat ulun amun ada kata-kata nang kurang nyaman, nang kurang sopan lawan pian barataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya yaitu penutup. Namun sebelum ini acara ditutup, yang terakhir kami mintakan doa kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ahmad Mujahid untuk memimpin doanya. Pada beliau waktu tempat kami silakan. Ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Maulana ya Mujib ya Hadir la ya Ghaib. Tawassalna ilaika bil Habib. Taqdi hajatina ya Allah. Taqdi hajatina ya Rahman. Taqdi hajatina ya Rahim wal muslimin qarib. Salatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qallat hillati adrikna ya Rasulullah. Adrikna ya Rasulullah. الله أجركنا يا رسول الله في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا ووالدينا وذريتنا من أهل العلم والعبادة ومن أهل الشهود والمراقبة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada undangan dari Tumbang Lembaing malam besok. Diundang semuanya acara peringatan Maulid di rumah
Dangsanak Isas di Jalan Perintis Tumbang Lambaing Atas. Jadi semuanya diundang acara peringatan Maulid, langsung selamatan rumah baru, menempati rumah barunya di Tumbang Lambaing malam besok, malam Rabu. Ya, jadi jamaah bro bisa besok juga siap. Oh, para simak tiga sana di seberangan toko Isas, ya, dia. Ada rumahnya hanya dulu dan seberangan toko. Ya, pas sebelah, kalau dari sini sebelah kanan rumahnya. Ini akan dihubungi. Itu saja lah, orang selamatan rumah langsung oleh Nabi itu saja. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.